Halo semuanya. Kami Dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Alifian Farid Faturrahman, NPM 4424210005. Perkenalkan, nama saya Raffi Muzafari Biarto, NPM 4424210030. Perkenalkan, saya Chelsea Budiman, NPM 4424210009. Perkenalkan, saya Anissa Zahira Budiati dengan NPM 4424210006. Perkenalkan, saya Aditya Talasafa dengan NPM 4424210002. Saksikan videonya Sekarang, dadah. Perkenalkan dulu lilinnya. Yang kita gunakan di sini adalah gelas ataupun botol yang dimasukkan ke dalam lilin. Lilin dimasukkan ke dalam botol. Lalu kemudian kita tunggu beberapa saat hingga lilinnya mati. Jadi berhasil ya. Nyalakan dulu lilinnya menggunakan api, kemudian yang kedua yaitu kita tiup balon dengan massa 5 Newton. Kemudian kita membaluri sekeliling balon menggunakan tanah yang sudah kita siapkan. Kemudian letakkan balon tersebut di atas lilin yang sudah dinyalakan apinya. Gaya gesek, dimana gaya gesek yang terjadi yaitu antara tanah dan juga api yang bekerja. Kemudian hukum Newton yang bekerja yaitu hukum Newton kedua. Kenapa? Karena di sini terdapat gaya yang diberikan, kemudian massa dan juga percepatannya. Gaya yang diberikan yaitu udara pada balon, kemudian massanya juga massa balon dan juga massa tanah, dan yang terakhir yaitu percepatan yang dihasilkan melalui gesekan tanah terhadap api. Jadi tahap pertama yaitu kita menyalakan lilin dengan api yang sudah kita siapkan. Kemudian tahap kedua yaitu kita mengisi balon berisi air dan udara yaitu dengan air kecap. Dan yang terakhir yaitu kita letakkan balon yang berisi air kecap di atas api. Hal ini berlaku konsep gaya gesek, di mana balon bergesekan dengan api yang menyala. Sedangkan hukum yang bekerja yaitu hukum Newton ketiga, di mana berbunyi sebuah aksi akan menghasilkan sebuah reaksi yang besarnya berlawanan. Dalam video ini kami akan menjelaskan dan menganalisis kinematika 2 dimensi beserta 3 dimensi. Saksikan videonya Sekarang, dadah. Jadi kita akan mempraktikkan kinematika 2 dimensi. Kenalkan, nama saya Muhammad Sugani Maulana, NPM 4424210014. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kinematika 2 dimensi yang dimana sudah kami praktikan kemarin, yang berbentuk letter L, yang dimana waktunya itu 2 second. Yang pertama sudah kita ketahui posisinya itu R, T sama dengan 3T kuadrat dikurang 2T I plus 3T pangkat 3 dikurang 4J. Dan selanjutnya kita mencari perpindahan saat T sama dengan 1 second hingga T sama dengan 2 second. R sama dengan 3 dikali 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 I plus 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 4J dikurang 3 kali 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 I plus 3 dikali 1 pangkat 3 dikurang 4J sama dengan 12 dikurang 4I plus 24 dikurang 4J dikurang 3 dikurang 2I plus 3 dikurang 4J sama dengan 8I plus 20J dikurang 1I plus min 1J sama dengan 7I plus 21J. Dan selanjutnya ada kecepatan sesaat yang dimana waktunya itu 2 second dengan rumus V
V sama dengan dx per dt I plus dy per dtj, yang dimana turunan pertamanya itu ada 3t kuadrat dikurang 2t I plus 3t pangkat 3 dikurang 4j per dt, dan jadi 6t dikurang 2i plus 9t kuadrat dikurang 0j per dt. Nah, di sini jadinya kita masukkan waktunya, jadi V2 sama dengan 6 dikali 2 dikurang 2i plus 9 dikali 2 kuadrat dikurang 0j, dan sama dengan hasil akhirnya itu 10i plus 36j meter per second. Selanjutnya kita mencari kecepatan rata-rata, yang dimana V sama dengan delta X per delta T plus delta Y per delta T J, sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1I plus Y2 dikurang Y1 per T2 dikurang T1, dan X2 nya itu 5, X1 nya itu 0, T2 nya itu 2, T1 nya itu 0 I plus Y2 nya itu 4, Y1 itu 0, T2 itu 2, T1 0 J, sama dengan 5 per 2I plus 4 per 2J, dan hasil akhirnya itu 5 per 2I plus 2J meter per second. Percepatan sesaat delta Vx per dt I tambah dvy per dt J. Ya, jadi turunan pertama dari 6t kurang 2 I plus 9t kuadrat dikurang 0j per dt. 6i tambah 18t j. 6i tambah 18 kali 2 j. 6i tambah 36 j meter per second. Kecepatan rata-rata delta V per delta T I tambah delta VY per delta T J. 5 per 2 dikurang 0 I tambah 2 per 2 J. Jadi hasilnya 5 per 4 I tambah J meter per second. Jadi ini gambar 3 dimensi yang telah kita praktekkan dengan waktu 3 detik. Posisi RT sama dengan 3T kuadrat dikurang 2T I tambah 3T pangkat 3 dikurang 4J 4T pangkat 2 dikurang T K. Perpindahan saat 1 detik hingga 2 detik. R sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 I tambah 3 kali 2 pangkat 3 dikurang 4J ditambah 4 kali 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 K dikurang 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 I ditambah 3 kali 1 pangkat 3 dikurang 4 J ditambah 4 kali 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 K. Di sini 12 kurang 4 I ditambah 24 dikurang 4 J ditambah 16 kurang 16 K kurang 3 kurang 2 I ditambah 3 kurang 4 J ditambah 4 kurang 3 K. 8I ditambah 20J ditambah 10K dikurang 1I ditambah minus 1 J ditambah 1K. Jadi hasilnya 7I tambah 19J tambah 4K. Jadi di sini akan mencari kecepatan saat, yaitu waktunya 3 second. dx per dti ditambah dy per dtj ditambah dz per dtk. Turunan pertamanya dt kuadrat min 2t i ditambah 3t
pangkat 3 min 4 J ditambah 4 T kuadrat min 3T K per DT. Jadi 6T min 2 I ditambah 9T kuadrat min 0 J ditambah 8T min 3K per DT. Jadi di sini kecepatannya waktunya 3 detik sama dengan 6 dikali 3 min 2I ditambah 9 kali 3 kuadrat J ditambah 8 kali 3 min 3K. Jadi 16I ditambah 81J ditambah 21K meter per second. Jadi di sini dari kecepatan rata-ratanya sekarang V average sama dengan delta X per delta T I ditambah delta Y per delta T J ditambah delta Z per delta T K. Lalu 6 dikurang 0 per 3 dikurang 0 I ditambah 8 dikurang 0 per 3 dikurang 0 J ditambah 4 dikurang 0 K per 3 dikurang 0. Jadi 2I ditambah 8 per 3 J ditambah 4 per 3 K meter per second. Selanjutnya kita yaitu mencari percepatan saat waktunya 3 second, dimana rumusnya yaitu dvx per dti ditambah dvy per dtj ditambah dvz per dtk. Kemudian turunan pertama dari 6t minus 2i ditambah 9t kuadrat j ditambah 8t minus 3k per dt sama dengan 6i ditambah 18t j ditambah 8tk per dt. Kemudian waktu saat percepatannya 3 detik yaitu 6i ditambah 18 dikali 3j ditambah 8 dikali 3k per dt, sehingga hasilnya yaitu 6i ditambah 54j ditambah 24k meter per second. Jadi, pada kinematika 2 dan 3 dimensi berlaku hukum Newton kedua, karena terdapat massa balon dan gaya yang diberikan pada saat pelemparan, sehingga menghasilkan sebuah percepatan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa jumpa lagi.